Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, seperti yang kita tahu ya, di malam Indonesia sudah menuntaskan di semifinal AFF U23 yang berhadapan Indonesia dengan Thailand. Sebenarnya ini final yang kebagian ya, harusnya Indonesia ketemu Thailand itu di final, tapi nggak apa-apa ya. Indonesia sudah memenangkan pertandingan tersebut dengan drama adu penalti 8-7 ya kalau nggak salah. Oke, dan di sini lagi-lagi hoki yang menjadi perbincangan di media sosial. Oke teman-teman, silahkan tekan tombol subscribe. Oke, kita lihat video pertama. Harusnya mudah tadi, malah sulit kayak gini. Bola dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya apa? Adu penalti. Dipikir gak dredeg pas yang nendang penalti hoki. Hah? Next final jangan kayak gini. Assalamualaikum. Apa lagi nih? Bentar. Mana hoki? Balik lagi. Bro, untung gol tadi pas penalti. Kalau enggak, aku nggak tahu lah akan jadi seperti apa. Seperti yang kita tahu ya, si Hoki Caraka ini selalu jadi perbincangan di semua media sosial ya. Ya kasihan ya, dia jangan terus-terus jadi bahan olok-olokannya. Untung tadi dia mencetak gol lewat penalti ya. Kalau misalnya penaltinya itu gagal atau apa yang terjadi, pasti bakal lebih ramai lagi ini di medsos ya. Kasihan tapi ya, jangan sampai dibully atau dihujat ya. Dia kan masih muda, masih bisa berkembang itu. Gue tuh sebenarnya paling males ya yang namanya adu penalti ya. Apalagi kalau misalnya kita ngejagoin salah satu tim gitu. Kayak Indonesia lawan Korea waktu itu. Terus gue sebagai fans Itali kayak Itali lawan Inggris. Kayak bener-bener ada rasa di perut tuh yang gak enak gitu boy. Ini gue mau bahas soal adu penalti timnas tadi. Terutama penendang kelima kita, Hoki Caraka. Mari kita bahas boy. Gue tadi udah yakin banget nih penendang kelima kita tuh Hoki Caraka. Dan feeling gue, dia akan datang dengan beban yang sangat berat sekali boy. Karena andai ini nggak gol, selesai kita. Coba lu kebayang nggak sih yang ada di pikiran Hoki pas dia nendang penalti ini? Dia kepikiran orang-orang yang komen-komen kemarin. Kepikiran yang orang-orang cemen yang dia somasi. Tapi lihat eksekusinya boy, dingin banget. Dan setahu gue nih sebagai NPC sepak bola nih, ketika adu penalti, beban itu ada di pundak pemain. Dan sebagai pemain timnas Indonesia, as you know ya, ketika bikin kesalahan sedikit langsung diserang sama orang-orang jarang makan enak. Lu kebayang gak sih apa yang ada di pikiran mereka pas mereka mau nendang penalti boy? Dan lu pada yang udah jarinya udah pada siap buat nyerang tuh, kepikiran gak sih kalau lu yang nendang boy? Mules, gue jamin mules. Ya tapi untungnya timnas kita berhasil menang dan bisa melaju ke final. Untuk review match gue udah bahas sebelum ini boy, silakan dicek ya. Semoga timnas kita nggak perlu adu penalti lagi lah ya. Perut gue kagak enak perut gue kalau harus ngadepin adu penalti gini. Gimana pemain yang di lapangan tuh? Kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah ya. Jangan lupa di follow boy. Enggak. Kalau mau menendang penalti itu saya pernah merasakan ya, walaupun bukan pesepak bola profesional, tapi saya dulu pernah juga bermain bola. Kalau mau nendang penalti itu rasanya gimana gitu ya, ada beban yang sangat besar gitu di pundak gitu. Tapi alhamdulillah ya, si Hoki Caraka tadi malam menendang penalti dengan bagus, sangat tenang sekali, dingin sekali dia, hingga dia bisa memasukkan bola ke gawang. Gol nih, gol. Bismillah, pede makanya. Gol ini. Gol ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Rob. Pecah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kenapa sih demen banget bikin deg-degan malam-malam begini? Kenapa sih? Full time timnas Indonesia U23 bersama Gerard Van den Berg berhasil mengalahkan Thailand melalui babak adu penalti. Ho. Tapi walaupun ini menang boy, tetap ada masukan ya. Namanya juga kita netizen ya. Mari kita bahas boy. Pertama kita bahas dulu dari starting line up-nya boy. Tetap pakem 4-3-3 dipakai sama Pak Gerald. Kayaknya ini adalah winning timnya dia.
Tapi minus si Arkan dan juga Tony, yang ternyata kayaknya masih kurang fit nih untuk bisa dimainin di pertandingan kali ini. Pertama, gue mau langsung notice ke si Dion ini, boy. Ini tadi gue reaction di Masih Kurang, dan gue nanya-nanya nih, si Dion ini kan aslinya gelandang serang ya, nomor 10 ya. Cuma di pertandingan ini dia gantiin perannya Arkan sebagai pemain nomor 8, yang menurut gue, sorry banget nih, itu kurang, boy, asli. Karena menurut gue harusnya pilih satu aja, kalau nggak Hanan, ya Dion yang main. Tapi ya mau gimana, orang Tony sama Arkan kagak bisa main kan. Dan ada satu kesalahan dari Dion, boy, yang akhirnya bisa dikonversi jadi gol oleh El Patok. Gol Indonesia dicetak sama Rapen melalui corner kick. Salah satu aktor Indonesia bisa menang di pertandingan kali ini itu adalah kiper kita, boy. Di luar dari dia bisa save penalti, yang walaupun pas adu penalti itu mostly dia nggak bisa nebak arahnya, tapi sekali dia nebak dia bisa nepis. Tapi ada satu momen yang menurut gue fatal banget, boy, yaitu komunikasi yang salah yang hampir aja membuat kita kegolan. Hoki Caraka di pertandingan ini ya menurut gua lebih mending ya. Ya walaupun menurut gua masih jauh lah dari ekspektasi kita. Karena Hoki ini kan udah dapat kesempatan jam terbang berkali-kali ya. Tapi pas dia ngambil penalti, boy, jujur gua deg-degan sekali asli. Tapi dia bisa eksekusi itu dengan baik. Kritik yang bener-bener gue pengen sampein banget buat Pak Geral, boy. Gue nggak tahu kalian ngerasa atau enggak. Reaksi Pak Geral untuk ganti pemain itu berlama banget. Jauh lebih lama dari pas Sintayong dulu. Sintayong aja menurut gue itu udah lama banget buat ganti pemain. Tapi ya mungkin pertimbangannya adalah ya pemain itu masih kuat menurut dia, mungkin. Ball possession kita unggul, jauh banget unggulnya. Tapi itu ball possessionnya itu di daerah kita doang. Bahkan sampai ke 2/3 lapangan. Dan terakhir itu adalah finishing. Intinya gini, brother. Kalau misalnya kita nggak bisa bikin peluang, itu artinya ada yang salah dengan taktikal pelatih. Tapi kalau kita bisa bikin peluang, tapi nggak bisa cetak gol, itu ada yang salah dengan eksekusi pemain. Tolong koreksi gue kalau gue salah ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa dievaluasi lagi. Karena final, Nguyen sudah menunggu. Good job ya buat pemain yang udah berjuang 120 menit plus adu penalti ya. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih buat jangan lupa follow khususnya. Bye. Ya, Indonesia harusnya lebih banyak kan udah mendominasi pertandingan ya, bola sangat dikuasai timnas Indonesia, tapi malah Indonesia yang kecolongan duluan ya golnya, padahal Indonesia itu sudah menerapkan pertahanan yang bagus juga, tapi kan namanya juga sepak bola ya, selalu ada kesalahan itu kalau memang saya tetap memenangkan pertandingan tersebut ya, walaupun dengan adu penalti. Final kepagian Indonesia-Thailand ini seru banget, sumpah ini match seru banget dari menit awal babak pertama sampai babak adu penalti. Wah gila, dibikin deg-degan terus, silih ganti serangan, golnya silih balas, dan ya akhirnya Indonesia keluar sebagai pemenangnya dan bakalan menghadapi Vietnam nanti di final Piala AFF. Tapi ini sedikit catatan buat para pemain. Wah sumpah ini fisiknya jelek banget, menit 60-70 udah kerasa ngedropnya. Cuman ya emang diapresiasinya itu kenapa? Meskipun fisiknya jelek, mereka masih bisa terus maksain lari, terus berjuang sampai akhirnya mendapatkan kemenangan ya. Intinya buat catatannya fisiknya harus lebih digenjot. Kalau permainan, ini permainan yang bisa disebut lapis 2 nih. Pemain-pemainnya gak memainkan posisi aslinya tapi bisa main kayak gini. Wah ini salut buat semua pemain, pelatih keren. Ya, Vietnam sudah menunggu di final ya, sementara Indonesia harus mempersiapkan semuanya, fisiknya segala macam, terutama fisik ya. Kalau sepak bola itu kan lari, jadi fisik itu harus kuat. Dimana di menit 60-70 fisik timnas Indonesia sudah menurun dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan ya, seperti halnya melawan hingga Indonesia harus kebobolan lebih dahulu. Harusnya Indonesia yang bisa membobol duluan, tapi malah keduluan sama Thailand, karena itu mungkin kalau misalnya udah capek itu kan konsentrasi jadi menurun, sehingga Indonesia kebobolan duluan dari tim Thailand. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Thailand malam ini secara dramatis melalui babak adu penalti. Yaps, pertandingan sengit antara Indonesia dan Thailand hingga ke babak extra time dan tidak mengubah skor, di mana skor berakhir 1-1. Dan di babak adu penalti, Timnas Indonesia U23 berhasil unggul dengan skor akhir 7-6. Dan dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam di babak final besok, di mana akhirnya momen ini terulang kembali. Setelah di edisi sebelumnya, skuad Garuda bertemu dengan Vietnam juga guys. Namun sayangnya kita kalah di babak final.
Dan inilah saatnya Timnas Indonesia U23 membalas kekalahan itu dan meraih gelar juara Piala AFF U23 kali ini. Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pemain Timnas Indonesia U23 yang udah sangat bekerja keras malam ini. Dan semoga semua kekurangan di pertandingan ini bisa diperbaiki oleh Coach Gerald Vandenbroek saat bertemu Vietnam di babak final nanti. Ya, apresiasi untuk seluruh pemain ya. Terima kasih sekali mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kita, sudah memberikan kemenangan. Mudah-mudahan nanti di babak final melawan Vietnam, Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut hingga Indonesia menjadi juara seperti yang pernah diraih oleh Indra Safri kalau waktu itu ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.